Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharraf Yuda Permana dari kelas PB1C. Di sini saya bersama Randy Sugiri ingin memaparkan materi mengenai menerapkan toleransi dalam Islam. Toleransi dalam Islam pada awalnya ditandai oleh perjanjian Hudaybiyah yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Toleransi dalam Islam adalah otentik, artinya tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada, karena sifatnya yang organik. Maka toleransi dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkan secara konsisten. Namun, toleransi dalam beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan, bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Tidak bisa dipungkiri jika toleransi memegang peranan penting dalam menjaga perdamaian. Tentu sikap toleransi ini sangat dibutuhkan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang budaya bangsa yang sangat beragam seperti agama, suku, ras, dan juga warna kulit. Beberapa ahli juga memiliki pandangan tersendiri tentang toleransi ini. Menurut Tillman, toleransi merupakan sikap untuk saling menghargai dengan tujuan untuk menjaga perdamaian. Menurutnya, sebuah perdamaian tercipta dari sikap toleransi ini. Kemudian Mark Iksa Dimon juga mengemukakan pendapatnya tentang toleransi ini. Toleransi menurut Dimon adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga memiliki makna sikap saling menghargai sekaligus menghormati atas setiap tindakan orang lain. Adapun Friedrich Hiller mengatakan jika toleransi merupakan sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas dalam agama serta menghargai pendapat para pemeluk agama tersebut. Menurut Hiller, setiap pemeluk agama berhak menerima perlakuan yang sama dari semua masyarakat. Toleransi sendiri menjadi penting untuk diartikan guna mengawal kerukunan di tengah masyarakat majemuk seperti Indonesia, di mana negara kita adalah negara unik dengan keberagaman budaya di dalamnya. Sebagai mayoritas, umat muslim sendiri memiliki tanggung jawab memandu toleransi di negeri ini seperti halnya yang dibahas pada buku Fikih Toleransi. Pengertian toleransi dalam Islam adalah kemudahan bagi siapapun untuk menjalankan apa yang telah diyakini seseorang sesuai dengan ajaran masing-masing tanpa adanya tekanan dan paksaan untuk mengusik kepercayaan yang telah dijalani orang lain. Pengertian secara umum ialah toleransi dapat diartikan sebagai sikap manusia agar saling menghargai dan menghormati terhadap perbedaan yang ada, baik dari segi agama maupun dari segi fisik. Pengertian secara etimologi atau bahasa, toleransi yang berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi merupakan sikap saling menghormati, menghargai, menyampaikan pendapat, kepercayaan, pandangan terhadap sesama manusia yang pada dasarnya bertentangan dengan diri sendiri. Makna toleransi yaitu sebagai suatu kemampuan seseorang dalam bersabar serta menahan diri terhadap berbagai hal yang tidak sejalan dengannya. Dengan hadirnya toleransi ini pada diri setiap individu, maka berbagai macam konflik atau perbedaan yang tidak akan terjadi lagi. Konsep toleransi dalam Islam. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah damai, selamat, dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah Islam agama rahmatan lil alamin atau agama yang mengayomi seluruh alam. Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah. Karena itu, tak mungkin disamakan. Dalam Al-Quran,
Allah berfirman yang artinya, "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Di bagian lain Allah mengingatkan yang artinya, "Sesungguhnya ini adalah umatmu semua, wahai para rasul, yaitu umat yang tunggal, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah olehmu sekalian akan daku saja." Ayat ini menegaskan bahwa pada dasarnya umat manusia itu tunggal, tapi kemudian mereka berpencar memilih keyakinannya masing-masing. Ini mengartikulasikan bahwa Islam memahami pilihan keyakinan mereka, sekalipun Islam juga menjelaskan sesungguhnya telah jelas antara yang benar dari yang batil. Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit takwa dalam beragama. Karena takwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Abu Jola dengan amat menarik mengemukakan al-khalqu kulluhum iyalullahi fa'ahbuhum ilahi anfa'uhum li'iyalihi. Yang artinya, semua makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling bermanfaat bagi sesama tanggungannya. Selain itu, hadis Nabi tentang persaudaraan universal juga menyatakan, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fil sama." Sayangilah orang yang ada di bumi, maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu. Persaudaraan universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat konsep keadilan, perdamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan serta menegaskan semua keburukan. Sikap melindungi dan saling tolong-menolong tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan juga muncul dalam sejumlah hadis dan praktik Nabi. Bahkan, sikap ini dianggap sebagai bagian yang melibatkan Tuhan. Di sini, saling tolong-menolong di antara sesama umat manusia muncul dari pemahaman bahwa umat manusia adalah satu badan dan kehilangan sifat kemanusiaannya bila mereka menyakiti satu sama lain. Tolong-menolong sebagai bagian dari inti toleransi menjadi prinsip yang sangat kuat di dalam Islam. Manfaat toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama merupakan pondasi dasar dalam segala aspek kehidupan yang plural ini, termasuk dalam hal kemajuan suatu bangsa dari segi sumber daya manusianya maupun pembangunan untuk kemaslahatan dan kerukunan adalah dambaan serta harapan semua orang, sehingga setiap orang bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan aman dan sukacita tanpa ada kekhawatiran yang menyelimuti. Menurut Burhanuddin, adapun manfaat toleransi umat beragama antara lain yaitu 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagaman masing-masing agama. Masing-masing penganut agama dengan adanya kenyataan agama lain akan semakin mendorong, menghayati dan sekaligus memperdalam ajaran-ajaran agamanya serta semakin berusaha untuk mengamalkannya. Maka dengan demikian, keimanan dan keberagaman masing-masing penganut agama akan dapat lebih meningkat lagi. Hal ini semacam persaingan yang positif yang perlu dikembangkan dan ditanamkan pada tiap-tiap umat beragama. Yang kedua, menciptakan stabilitas nasional yang mantap. Dengan terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama, secara praktis ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan akibat perbedaan paham yang berpangkal pada keyakinan keagamaan dapat dihindari. Ketertiban dan keamanan nasional akan terjamin, sehingga mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Ketiga, menunjang dan mensukseskan pembangunan. Dari tahun ke tahun, pemerintah senantiasa berusaha untuk mensukseskan pembangunan dari segala bidang. Namun apabila 20 umat beragama selalu bertikai dan saling mencurigai satu sama lain, maka hal itu akan menghambat usaha pembangunan itu sendiri. Dan salah satu usaha agar kemakmuran dan pembangunan di segala bidang selalu berjalan dengan baik, sukses dan berhasil diperlukan toleransi antar umat beragama sehingga terciptanya masyarakat yang rukun. Yang keempat, terciptanya suasana yang damai dalam bermasyarakat. Ketika antar sesama manusia bisa hidup harmonis dalam bidang kerukunan tanpa ada pembedaan yang menyakiti atau menindas pihak lain, maka tercipta
adalah suasana damai dalam masyarakat. Kedamaian juga merupakan tujuan dari hidup bermasyarakat, kebersamaan, dan toleransi antar umat beragama menjadi kunci perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, memelihara dan mempererat rasa persaudaraan dan silaturahim antar umat beragama. Memelihara dan mempererat persaudaraan sesama umat manusia atau dalam bahasa agama ukhuwah insaniyah sangat diperlukan bagi bangsa yang majemuk atau plural kehidupan keberagamannya. Dengan toleransi umat beragama, maka ukhuwah insaniyah tersebut akan melekat dan percekcokan atau perselisihan akan bisa teratasi. Keenam, menciptakan rasa aman bagi agama-agama minoritas dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing. Rasa aman bagi umat beragama dalam melaksanakan peribadatan dan ritual keyakinan yang dianutnya merupakan harapan hakiki dari semua pemeluk agama. Dan semua satu manfaat terciptanya toleransi umat beragama adalah menjamin itu semua, tidak memandang umat mayoritas maupun umat minoritas. Toleransi umat-umat beragama menjadi pengingat bahwasannya dalam beragama tidak ada unsur keterpaksaan untuk semua golongan. Ketujuh, meminimalisirkan konflik yang terjadi yang mengatasnamakan agama. Konflik merupakan suatu keniscayaan yang mengiringi kehidupan manusia, sehingga ada kehidupan potensi konflik akan selalu ada. Konflik disebabkan dari berbagai sumber, termasuk juga dalam hal keagamaan. Konflik yang mengatasnamakan agama menjadi sangat sensitif, bahkan sangat berbahaya bagi masyarakat, karena melibatkan sisi terdalam manusia. Akan tetapi, apabila setiap pemeluk agama bisa saling menghormati dan saling toleran, hal ini akan bisa meminimalisir terjadinya konflik atas nama agama. Bentuk-bentuk toleransi dalam Islam. 1. Berbuat adil pada siapapun, baik perempuan maupun laki-laki. Seorang muslim dituntut berbuat adil, karena orang berbuat adil sesungguhnya salah satu ciri orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak mampu berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Yang kedua, menghormati dan menghargai prinsip agama masing-masing. Dalam hidup bermasyarakat dan juga di lingkungan sekolah, kita sering menjumpai ada banyak perbedaan, misalnya punya teman beda suku, tetangga beda agama, dan seterusnya. Salah satu contohnya yaitu bergaul dengan sesama teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama, karena itu kita harus bekerja sama satu sama lainnya, meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Ketiga, toleransi dalam perdagangan dan peradilan. Dalam masalah perdagangan dan peradilan, Islam juga mengajar tentang sikap toleransi terutama dalam transaksi jual dan beli. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menakar ataupun menimbang secara jujur agar tidak merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagaimana dalam surah Hud ayat 85 yang memiliki arti, dan Syuaib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran serta timbangan secara adil, dan janganlah kalian merugikan manusia atas hak-hak mereka." Yang keempat, toleransi dalam hal utang piutang. Untuk urusan utang piutang, Islam juga memiliki ketetapan-ketetapannya sendiri yang telah ditentukan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang memiliki arti, dan jika orang yang berutang tersebut sedang dalam kesukaran, maka berikanlah masa tangguh hingga ia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua utang tersebut sesungguhnya lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahuinya, dari ayat tersebut mengandung arti bahwa sesungguhnya bersikap lapang dalam memberikan utang atau pinjaman adalah sebuah keutamaan. Yang kelima, toleransi dalam hal ilmu. Mengabdikan ilmu untuk umat adalah hal yang utama dan melebihi harta. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki ilmu sudah seharusnya membuka lebar-lebar kepada siapapun untuk membagikan pengetahuannya. Sebagai contoh, jika seseorang memberikan pertanyaan kepada sang ahli ilmu, hendaklah mereka uraikan atau penjelasan secara gamblang dan jelas. Jika perlu, ia harus menyampaikan berbagai sumber informasi tersebut seperti dalil-dalilnya, asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya, hingga hal-hal lain yang harus disampaikan kepada penanya.
Yang keenam, toleransi dalam harga diri. Pada dasarnya, setiap orang memiliki harga diri yang wajib dijaganya. Sayangnya, di tengah kehidupan bermasyarakat hari ini, masih banyak orang yang gemar menjatuhkan atau melecehkan kehormatan seseorang. Yang ketujuh, toleransi dalam mereaksi kesalahan. Siapapun itu tentu memiliki niat untuk menjadi orang baik, terlebih jika dirinya memiliki keimanan. Namun tidak bisa dipungkiri jika yang namanya manusia pasti tak pernah lepas dari yang namanya kesalahan. Terkadang berbuat salah ataupun mungkar di kehidupannya. Untuk menyikapi perilaku salah orang lain, maka sikap dasar kita adalah seperti yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 54 yang artinya berbunyi, yang bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin, serta disebutkan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 215 yang memiliki arti, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang beriman. Dari ayat-ayat tersebut dapat diambil pelajaran bahwasanya sifat-sifat kaum mukmin pada dasarnya haruslah lembut, tenang, tidak mudah marah, serta cepat berpikiran positif kepada sesamanya. Selanjutnya, materi ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Randy Sugiri. Kepada Randy Sugiri dipersilahkan. Jenis-jenis toleransi yang diperbolehkan dalam Islam. 1. Prinsip toleransi, yaitu hendaknya setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama, seperti saling menghargai dan tolong-menolong sesama manusia beragama lainnya. 2. Berbuat baik dan adil, serta menghormati kepada setiap agama, seperti saling mengasihi dan membantu antar agama-agama lain. Yang ketiga, Islam mengajarkan tolong-menolong pada siapapun, baik secara materi maupun secara non-materi, seperti bergotong royong di lingkungan sekitar. 4. Tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Misalkan, menolong pada saudara non-muslim yang sedang membutuhkan pertolongan dan melakukan mudik pada hari raya Idul Fitri untuk bertemu orang tua maupun kerabat. 5. Tetap berbuat baik kepada orang tua atau saudara, seperti saling membantu di saat saudara sedang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita. 6. Boleh memberi hadiah kepada orang yang non-muslim, seperti bertukar kado di saat hari raya Natal kepada orang yang non-muslim, dan memberi tunjangan hari raya atau THR kepada orang yang non-muslim. 7. Menerapkan prinsip lakum dinukum waliyadin, yaitu saling menghargai apa yang dipercaya orang non-muslim dan apa yang dipercaya oleh kita. 8. Sesuai dengan keadaan masing-masing, seperti paham akan keadaan masing-masing seseorang, baik muslim maupun non-muslim. 9. Tidak mengorbankan agama, misalnya mengorbankan agama hanya untuk keuntungan dan kepentingan pribadi. 10. Tidak berhubungan dengan hal yang bersifat maksiat, seperti berzina, mencuri, durhaka pada orang tua, memfitnah sesama muslim maupun yang non-muslim, dan serakah. 11. Tidak memaksakan kehendak, misalnya tidak memaksakan bahwa pendapat kita lah yang paling benar dan harus dipilih atau dipakai pendapat tersebut. 12. Menghargai orang lain, seperti tidak ikut campur dalam permasalahan orang lain dan jangan merendahkan pendapat atau keputusan orang lain. Ayat Al-Quran mengenai toleransi dalam Islam. Yang pertama ada surat Al-Kafirun ayat 1-6. Surat Al-Kafirun mengajarkan seorang muslim untuk bertoleransi dalam agama, seperti yang telah tercantum dalam ayat ke-6 surat Al-Kafirun, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Quran surat Al-Kafirun ayat 6. Seorang muslim dianjurkan untuk membaca dan mengamalkan surat Al-Kafirun setiap harinya
untuk memperkuat keimanan, sehingga membuat iman lebih kuat dan tidak mudah untuk terpengaruh dengan berbagai hal. Surat Al-Kafirun menjadi surat yang ditakuti oleh iblis. Hal ini mengacu dengan hadis riwayat Ibnu Abbas yang berbunyi, tidak ada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebas dari kemusyrikan. 2. Surat Al-Kahfi ayat 29. Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. 3. Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini menerangkan tentang kesempurnaan ajaran Islam dan bahwasannya karena kesempurnaan bukti-buktinya, kejelasan ayat-ayat dan keadaannya merupakan ajaran akal dan ilmu, ajaran fitrah dan hikmah, ajaran kebaikan dan perbaikan, ajaran kebenaran dan jalan yang lurus. Maka karena kesempurnaannya dan penerimaan fitrah terhadapnya, maka tidak memerlukan pemaksaan, karena pemaksaan itu terjadi pada suatu perkara yang dijauhi oleh hati, tidak memiliki hakikat dan kebenaran, atau ketika bukti-bukti dan ayat-ayatnya tidak ada, maka yang telah mengetahui ajaran ini dan dia menolaknya, maka hal itu didasari karena kedurhakaannya. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk memeluk agama Islam, karena telah jelas yang mana petunjuk dan yang mana kesesatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Dan dari firman Allah ini juga menjelaskan bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk memaksa seseorang memeluk agama Islam. As-Sunnah telah menjelaskan tentang cara bermuamalah dengan orang-orang kafir, yaitu dengan mendakwahkan Islam kepada mereka. Jika mereka enggan, maka wajib atas mereka untuk membayar jizyah, dan jika mereka tidak mau, kita perangi mereka. 4. Surat Al-Baqarah ayat 178, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Quran Surat Al-Baqarah ayat 178. 5. Surat Al-Hajj ayat 40. Artinya, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah, dan sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat yang orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya.
Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hajj ayat 40. Hadis mengenai toleransi dalam Islam. Pertama, hadis tentang toleransi dan agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah, As-Samhah, atau yang lurus lagi, toleran. Hadis riwayat Bukhari. 2. Hadis tentang toleransi dan memberi kemudahan. Bahwasannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan ketika memutuskan perkara. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, hadis tentang toleransi dan tetangga. Dari Anas bin Malik R.A., Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang nyawaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga dia mencintai tetangganya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim dan Abu Ya'la. Kesimpulan, toleransi dalam Islam adalah otentik. Artinya, tidak asing lagi dan bahkan mengeksistensi sejak Islam itu ada. Karena sifatnya yang organik, maka toleransi di dalam Islam hanyalah persoalan implementasi dan komitmen untuk mempraktikkannya secara konsisten. Namun, toleransi beragama menurut Islam bukanlah untuk saling melebur dalam keyakinan. Bukan pula untuk saling bertukar keyakinan di antara kelompok-kelompok agama yang berbeda itu. Toleransi di sini adalah dalam pengertian muamalah atau interaksi sosial. Jadi, ada batas-batas bersama yang boleh dan tak boleh dilanggar. Inilah esensi toleransi, di mana masing-masing pihak untuk mengendalikan diri dan menyediakan ruang untuk saling menghormati keunikannya masing-masing, tanpa merasa terancam keyakinan maupun hak-haknya. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim perlu mengimplementasikan ketiga konsep tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terwujudlah toleransi antar sesama. Terwujudlah toleransi beragama tidak mungkin tiba-tiba turun dari langit. Seluruh pihak termasuk tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat memiliki andil dalam mewujudkan situasi yang aman dan damai. Para tokoh agama perlu menyampaikan pemahaman keagamaan yang moderat, inklusif, yang siap menerima perbedaan dan keragaman dalam kehidupan ini. Masyarakat perlu membekali diri dengan kemampuan literasi informasi sehingga tidak mudah diprovokasi. Pemerintah juga harus memainkan peran sosial dalam mewujudkan kehidupan yang toleran dengan menjamin terwujudnya kebebasan beragama dan menindak tegas para pelaku anarkis dan teroris. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.